Negeri yang kaya akan ternak tidak akan pernah miskin, tapi negeri yang miskin akan ternak tidak akan pernah kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri National Scientific Paper Competition Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2020 serta teman-temanku yang berbahagia. Peternakan memang tak lepas dari kebutuhan protein hewani di Indonesia. Salah satu jenis ternak adalah ternak itik, di mana ternak itik menyumbangkan 38.700 ton atau setara dengan 2% dari total kebutuhan daging unggas nasional. Selama ini, tingkat produksi daging itik telah mencapai 5,6%. Hal ini berbanding jauh dengan tingkat konsumsi masyarakat yang hanya mencapai 3% saja. Lantas, mengapa masyarakat enggan untuk mengonsumsi daging itik? Salah satu jawabannya adalah karena tingginya kolesterol, yaitu sebesar 75 mg dalam 100 gramnya. Hal ini berbanding jauh dengan ayam yang hanya mencapai 50 mg dalam 100 gramnya. Di sisi lain, hal ini didukung oleh berita dunia sehat yang menyatakan bahwasanya kolesterol merupakan penyakit pembunuh nomor 1 di dunia. Dibuktikan dengan total kematian yaitu sebesar 17,5 juta jiwa karena kolesterol. Dewan Juri yang terhormat, berbagai macam penelitian terdahulu untuk mengurangi tingginya kandungan kolesterol pada daging itik telah dilakukan, mulai dari penggunaan daun lamtoro hingga keong sawah, yang pada akhirnya menimbulkan residu karena tingginya kandungan mimosin pada daun lamtoro dan rendahnya kandungan omega 3 pada keong sawah, sehingga kedua bahan ini sangat complicated. Di sisi lain, pakan pabrikan yang beredar luas di pasaran masih dianggap sangat mahal oleh masyarakat, sehingga semua solusi ini dianggap kurang efektif. Di sisi lain terdapat daun enceng gondok dan bekicot yang selama ini hanya dianggap sebagai hama dan sampah saja. Padahal di dalam daun enceng gondok terdapat kandungan flavonoid sekitar 40% sebagai aktivitas antioksidan. Selain itu, di dalam bekicot terdapat kandungan omega 3 sekitar 30,6% yang terbukti klinis mampu menurunkan LDL dan menaikkan HDL sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Melihat dan menganalisis permasalahan tersebut, maka kami 3 inovator muda yang kreatif, inovatif, dan solutif, Delegasi Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Saya Putri Masfah. Saya Budi Edward. Dan saya, Anam Prayitno, kami berada di bawah bimbingan dosen luar biasa Bapak Dr. Insinyur Masudi, MAGRSC, MSc, IPM Asian Engineering, dengan bangga mempersembahkan sebuah solusi yang kami beri judul Antivora, Actina folica dan Eornia crassipes. Pemanfaatan bekicot dan eceng gondok sebagai feed aditif sehat ramah lingkungan guna merekayasa nutraceutical dark meat kaya omega 3 dan rendah low density lipoprotein. Berdasarkan judul tersebut, maka kami menarik rumusan masalah dalam penelitian kami, yaitu bagaimanakah potensi pemanfaatan bekicot dan eceng gondok sebagai feed aditif antivora. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental rancangan tak lengkap 5 perlakuan dan 5 kali ulangan. Perlakuan kami menggunakan P0 hingga P4, di mana P0 merupakan perlakuan kontrol dan P1 hingga P4 merupakan perlakuan dengan penambahan feed adiktif sesuai apa yang telah kami ransum. Adapun penelitian kami yang pertama yaitu itik berjenis monisari berjumlah 130 ekor. Yang kedua adalah pakan basah yang telah kami ransum. Yang ketiga adalah bahan feed adiktif yang kami dapat dari Desa Semanding, Kota Malang. Dan yang terakhir adalah kandang dan peralatannya. Di sini kami bayangkan kandang bertipe open house ukuran 1x1 sebanyak 25. Antivora terbuat dari 2 bahan dasar, yakni bekicot dan daun eceng gondok. Pertama, bekicot dipisahkan antara daging dan cangkang, kemudian dihaluskan dan dikeringkan daging bekicot, lalu dibungkus menggunakan kertas saring dan diekstraksi selama 5 jam menggunakan pelarut ether. Alhasil dapatkanlah omega 3 minyak bekicot. Di sisi lain, daun eceng gondok dicuci dan dipotong kecil-kecil, lalu dikeringkan hingga kadar air mencapai 25%. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer ukuran 500 ml dan ditambahkan pelarut etanol. Kemudian ditutup menggunakan aluminium foil selama 3 kali 24 jam. Alhasil didapatkanlah zat aktif eceng gondok berupa flavonoid. Adapun formulasi yang paling optimal yang kami gunakan dalam penelitian ini yakni omega 3 minyak bekicot dan flavonoid dengan perbandingan 1:1. Pembahasan yang pertama yaitu berkenaan dengan pertambahan bobot badan itik, yang mana kita dapatkan dari bobot badan akhir dikurangi dengan bobot badan awal. Didapatkan hasil bahwasanya P0 hingga P4 memiliki grafik yang cenderung naik. Hal ini mengartikan bahwasanya P4 merupakan perlakuan terbaik karena mampu meningkatkan PBB itik sebesar 42,6 gram per harinya.
Pembahasan selanjutnya adalah konsumsi pakan, yang mana kita dapatkan dari pakan yang diberikan dikurangi dengan pakan sisa, dengan asumsi pakan yang hilang adalah pakan yang dimakan oleh ITI. Didapatkan hasil bahwasanya P0 hingga P4 memiliki grafik yang cenderung menurun. Hal ini mengartikan bahwasanya P4 merupakan perlakuan terbaik karena mampu menurunkan konsumsi pakan hingga mencapai 61,6 gram per harinya. Pembahasan yang ketiga yaitu berkenaan dengan FCR atau Feed Conversion Ratio, dengan kata lain yaitu prosentase pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg daging. Didapatkan hasil bahwasanya P0 hingga P4 memiliki grafik yang cenderung menurun. Hal ini mengartikan bahwasanya P4 merupakan perlakuan terbaik karena untuk menghasilkan 1 kg daging hanya dibutuhkan 1,4 kg pakan. Pembahasan yang keempat yaitu berkenaan dengan kadar omega 3, yang mana omega 3 termasuk asam lemak esensial yang tidak dapat diproduksi dari dalam tubuh, sehingga untuk menghasilkannya perlu adanya ransum dari luar tubuh. Didapatkan hasil bahwasanya P0 hingga P4 memiliki grafik yang cenderung naik, mengartikan bahwasanya P4 merupakan perlakuan terbaik karena mampu menciptakan kadar omega 3 sebesar 2,5%. Pembahasan yang terakhir yaitu berkenaan dengan kolesterol darah, yang mana yang kita uji di sini terdiri dari 3, yaitu kolesterol total, low density lipoprotein, dan juga high density lipoprotein. Didapatkan hasil bahwasanya low density lipoprotein dan juga kolesterol total memiliki grafik yang cenderung menurun dari P0 hingga P4. Hal ini berbanding terbalik dengan high density lipoprotein yang cenderung naik, mengartikan bahwasanya kandungan fitosterol pada enceng gondok mampu mengabsorpsi kolesterol pada ransum dan juga mereabsorpsi kolesterol endogen sehingga mampu menurunkan kadar kolesterol. Selanjutnya adalah mekanisme kerja dari produk kami, yaitu pertama, ketika ITI mengonsumsi pakan yang telah dicampurkan dengan produk kami, maka otomatis pada paru akan terjadi proses mekanis dan juga enzimatis. Berlanjut ke daerah esofagus untuk diteruskan ke prop, yang mana di sini akan mengalami deposisi pakan. Kemudian berlanjut ke daerah proventriculus untuk mengalami proses penghancuran pakan dengan bantuan muskular. Selanjutnya masuk ke daerah empedal untuk mengalami proses penggilingan pakan dengan bantuan otot empedal, dan yang terakhir masuk ke daerah small intestine, yang mana di sini akan terjadi proses penyerapan pakan dengan bantuan enzim-enzim sehingga pakan akan berubah bentuk menjadi yang lebih sederhana, dan disinilah flavonoid akan bekerja dengan cara menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Sementara omega 3 dari usus halus akan diteruskan ke hati sehingga akan menghasilkan garam empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak menjadi asam lemak EPA dan DHA. Kemudian sebagian kecil asam lemak akan diubah menjadi gliserol oleh enzim lipase, dan yang terakhir sebagian besar asam lemak EPA dan DHA akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah dengan kandungan reseptor lipoprotein berbentuk kilomikron sehingga mampu menurunkan very low density lipoprotein. Disinilah mampu menurunkan LDL dan juga menaikkan HDL pada darah sehingga produk kami sangat efektif untuk digunakan. Feed aditif Antivora memiliki keunggulan dibandingkan dengan feed aditif yang lain. Yang pertama, tidak menimbulkan residu pada daging itik, harga terjangkau dengan pemakaian yang efisien, daging itik yang aman dikonsumsi untuk masyarakat, serta mampu menurunkan kadar kolesterol. Berdasarkan pemaparan yang telah kita sampaikan, dapat ditarik benang merah bahwasanya numit dihasilkan dengan penambahan feed adiktif berbahan bekicot dan enceng gondok yang dapat menurunkan konsumsi pakan sebesar 4,65%, menaikkan PBB sebesar 9,23%, menurunkan FCR sebesar 20,96%, menaikkan omega 3 sebesar 96%, menurunkan LDL sebesar 45%, dan menaikkan HDL sebesar 49,9% dibandingkan dengan perawatan konvensional. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Para juara tidak dibuat di arena, para juara dibuat dari sesuatu yang ada di dalam diri mereka. Sebuah hasrat, sebuah impian, sebuah visi. Mereka memiliki keterampilan dan kemauan, tetapi kemauan yang terbesar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.